mulai. Ibu Mira, silakan. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Video kan? Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bu. Sehat Ibu, Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Biasa. Ah, Sehat ah. Ibu. Alhamdulillah, Bu, Ya. sehat. Walaupun kita siang-siang begini, kita tetap semangat untuk belajar. Ya. Semangat, Bu. Semangat Ibu, semangat. Oke, sebelum kita mulai belajar, nah alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ibu kasih kepercayaan untuk memimpin doa yang duluan datang. Ayo, siapa yang duluan datang? Silakan. Ayo Bu, Laila duluan tadi kan? Silakan Bu Laila. Silakan Laila. Duduk siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita sudah melaksanakan berdoa. Nah, jadi Ibu absen dulu ya. Siapa yang belum hadir? Nah, absen satu persatu. Kemala belum hadir. Oh, belum hadir. Oh, terlambat. Hadir Luki. Oh, sudah datang ya. Oke. Luki. Hadir, Bu. Oke. Murtini. Ayo Murtini mana? Oh, belum datang ya? Oh, mungkin ini masih sholat, Bu. Oh, masih sholat. Kholila? Iya, hadir Kholila. saya, Bu. Oke. Kamisna? Kamisna? Hadir, Bu. Iya, Oke, sudah datang. Juwaria? Saya, Bu. Oh, oke, sudah datang. Laila? Hadir, Bu. Hadir. Oges? Hadir, Oges? Bu. Hadir. Iwayan? Hadir, Bu. Oh, berarti ada teman kita satu orang yang belum datang ya, Murtini. Nah, mudah-mudahan segera bergabung. Nah, siang-siang begini, jam-jam rawan, jam-jam ngantuk, apalagi jam-jam lapar. Nah, ayo kita sekarang untuk menyanyikan lagu nasional dulu untuk meningkatkan semangat kita. Yuk, Ibu putarkan videonya apanya dulu ya. Ya, Bu. Kita menyanyikan lagu siang-siang bersorak-sorak bergembira. Sorak bergembira, bergembira bersama. Bebas kita Indonesia merdeka, Indonesia bergembira semua, bebas kita Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah kita selama-lamanya. Oke, itulah hak milik kita Indonesia merdeka. Kita sudah merdeka, sudah bebas, dan kita sudah bebas untuk menuntut ilmu pengetahuan dan sampai kapanpun. Nah, semoga tetap semangat ya. Nah,
hari ini kita bertemu dengan Ibu kembali dengan materi pelajaran yaitu 3.9 strategi pemasaran produk. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang harga pokok produksi. Nah, materi tentang harga pokok produksi. Ayo, masih ingat nggak minggu kemarin? Susah itu Ibu ngitungnya. Lupa, Bu. Ya, kalau namanya menghitung susah, tapi kalau dapat duitnya gampang. Nah, ayo. Bener, Bu. Nah, kalau dapat duitnya baru udah enak. Hitung-hitungnya memang susah. Nah, ayo, Kak Misnawati, apa tuh dikatakan dengan harga pokok produksi? Harga pokok produksi, Bu. Iya. Itu harga yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk sehingga dia menjadi produk yang siap jual atau yang sudah jadi gitu, Bu. Harga yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk sehingga menjadi produk yang jadi gitu. Dan ya. siap untuk dijual. Jadi harga pokok produksi itu kan harga atau biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Apakah biayanya? Semuanya kita hitung. Nah, apa yang kita beli kita hitung. Baik itu membeli bahan, kemudian biaya transportasinya, pokoknya semuanya kita hitung. Sehingga terbentuklah menjadi harga pokok produksi. Nah, kemudian setelah kita produksi suatu barang, nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita melakukan adanya pemasaran. Nah, pemasaran berarti kita bagaimana cara kita menjual barang yang sudah kita produksi supaya pelanggan kita atau konsumen tahu dengan barang apa yang kita jual. Harganya, kemudian dari segi apa nama barangnya. Nah, oke. Masih ingat kan materi kemarin? Nah, lanjut, kalau seandainya udah paham materi kemarin, kita lanjut ke materi yang baru. Oke, Ibu share dulu PPT-nya ya. Nah, udah nampak? Gimana Nana, udah nampak gambarnya? Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah nampak. Sudah, Bu. Nah. Sudah kelihatan. Nah, kemarin kita sudah menghitung biaya pokok produksi. Tugas kita sekarang adalah memasarkan barang. Kita memasarkan barang, berarti kita harus ada strategi. Strategi apa yang kita gunakan supaya barang kita ini terjual. Nah, yuk. Berikutnya materi kita sekarang yaitu strategi pemasaran produk. Nah, KD-nya menganalisis strategi pemasaran produk, kemudian keterampilannya melakukan pemasaran produk. Jadi setelah kita mempelajari ini, kemudian kita melakukan pemasaran produk nantinya. Nah, dengan pengetahuan 3.1 menjelaskan tentang pemasaran produk, kemudian yang kedua 3.2-nya menjelaskan strategi pemasaran produk. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah melakukan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan tentang pemasaran produk dengan tepat dan benar. Nah, jadi kita paham apa tuh yang dikatakan dengan pemasaran produk. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu setelah diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan tentang strategi pemasaran produk dengan tepat dan benar. Nah, jelaskan. Nah, untuk kesempatan ini kita akan anak-anak semua akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, jadi kita kerjanya nanti berkelompok, nanti Ibu kasih tugas, kemudian diskusikan berdasarkan kelompoknya. Nah, nanti dipresentasikan.
Oke, lanjut. Pernah pergi ke supermarket? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, pernah pergi ke supermarket, pergi ke minimarket. Nah, ini merupakan contoh barang yang dijual di supermarket. Ini adalah produk. Nah, ini produk kita. Anggap sekarang ini adalah kita pebisnis. Nah, si Ogi makanan ayam. Nah, si Lucky bisnis minuman. Nah, kemudian si Joyria bisnisnya nah, anggap saja kita adalah sebagai manajer. Nah, kalau kita sebagai manajer, berarti kita akan menjual produk kita. Kita menjual produk kita ini, bagaimana caranya kita memasarkan produk supaya masyarakat itu mau membeli dan pembeliannya secara berulang-ulang. Kalau sudah dibeli, dilakukan pembelian secara berulang-ulang, nanti akan berpengaruh kepada pendapatan kita sebagai si produsen. Nah, oh guys, pernah minum ini guys? Pernah, Papiran Bu. guys? Pernah. Suka saya, Bu. Oh suka. Nah, di mana belinya guys? Di warung, Bu. Oh di warung. Oke, ini banyak ada di warung, supermarket, dimanapun ada orang yang jualnya. Nah, kemudian yang kedua, si Wayan, pernah pakai jeans ini Wayan? Apa, Halo Bu? Wayan, Ya, pernah pakai jeans ini Wayan? pakai jeans sih pernah, Bu. Ah ya, ada berapa banyak di rumah yang punya? Paling cuma satu aja, Bu, pakai Oh, yang iya. resmi-resmi. Pakai resmi. Ada punya satu. Nah, ini Suwayan punya satu jeansnya. Nah, nanti si Murtini ada juga punya satu. Berarti udah 2 orang yang punya. Nah, kemudian si Kemala ada juga yang punya. Udah banyak yang punya. Nah, berarti ini disukai oleh orang. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana caranya kita memasarkan barang yang 3 ini? Nah, jadi intinya kita sebagai manajer, yaitu strategi apa yang akan kita gunakan supaya produk kita ini menjadi laris dan terjual, kemudian masyarakat suka. Nah, berikutnya kita sudah tahu produknya, kemudian kita mengacu kepada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran. Nah, siapa yang tahu pengertian dari strategi pemasaran? Ayo. Kholia. Halo. Kholila. Ya, Bu. Iya, Ibu. Oh. Ngantuk. Iya, Bu. Oh. Nah, ngantuk-ngantuk. Ibu harap tidak mengantuk, kita diskusi nanti ya. Apa tuh pengertian dari pemasaran produk, Kholila? Kalau pemasaran produk itu bagaimana produsen untuk ini kan produknya, strateginya, caranya supaya produk yang dia jual akan pembeli konsumen, Bu. Berarti cara menjualnya supaya dikenal oleh konsumen. Nah, siapa lagi? Murtini. Apa menurut Murtini yang dikatakan pemasaran produk? Pemasaran produk ya, Bu? Ya. Pemasaran produk itu suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau penjual di dalam menjual atau memperkenalkan produknya di pasaran, Bu. Oke. Nah, sehingga berarti di situ terjadi transaksi, Bu, karena orang itu suka dengan produk itu. Ya, jadi itu merupakan usaha kita untuk memasarkan produk. Usaha kita memasarkan produk, kemudian ada kita
melalui adanya strategi pemasaran produk. Nah, salah satunya strategi pemasaran produk yang bisa kita lihat yaitu adanya dengan menggunakan promosi, ada iklan. Pernah lihat iklan? Pernah? Pernah. Halo. Pernah, Bu. Pernah. Nah, iklan itu merupakan salah satu strategi pemasaran. Nah, berikutnya, selain dari strategi pemasaran melalui adanya iklan, ada lagi teknik-teknik atau strategi pemasaran lain yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang dikatakan tadi, nah, yang dibilang sama si temannya, strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk itu berupa rencana detail berisi cara menjual produk atau layanan. Itu strategi kita. Gimana cara kita untuk menjual? Nah, cara kita menjual ada strateginya. Ya, adanya strategi ini memastikan sebuah produk atau layanan dapat dipasarkan secara efektif ke satu target pasar tertentu. Jadi, bagaimana cara kita memasarkan produk kita kepada konsumen? Nah, lanjut. Nah, materi kita hari ini, nah ini akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Nah, ini peta konsepnya. Yang pertama itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu terbagi atas dua. Nah, yang pertama strategi permintaan primer. Yang kedua strategi permintaan selektif. Nah, pada strategi permintaan primer, strategi yang kita lakukan terbagi atas dua, yaitu strategi menarik pelanggan baru. Yang kedua, yaitu strategi meningkatkan pembelian. Nah, ini strategi primer namanya. Bagaimana cara kita untuk menarik pelanggan kita? Nah, orang tadinya tidak mau membeli menjadi membeli. Nah, ini dia. Yang kedua, strategi permintaan selektif. Nah, dapat kita bagi tiga. Yang pertama, strategi memperluas pasar. Yang kedua, strategi merebut pelanggan dari pesaing. Yang ketiga, yaitu strategi mempertahankan dan meningkatkan permintaan dari basis pelanggan. Nah, ini akan kita pelajari apa strategi kita. Nah, berikutnya, tadi kita membahas strategi terbagi atas dua, strategi permintaan primer dan strategi yang kedua. Ya, kita bahas dulu strategi pemasaran primer. Yang dikatakan dengan strategi pemasaran primer yaitu merupakan strategi yang dirancang untuk menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk. Nah, jadi kita rancang strategi supaya kita rancang strategi supaya si konsumen secara berulang-ulang untuk membeli produk kita. Nih strateginya. Strategi permintaan primer ini, nah terbagi cara yang pertama yaitu adanya strategi menarik pengguna baru. Nah, ini ada gambar Mami Poco, kemudian ini ada gambar sabun Dettol. Pernah lihat iklan ini? Halo. Pernah, Bu. Nah, Iya, Ibu, pernah. Nah, ini merupakan produk yang paling disukai ibu-ibu. Nah, produk Mami Poco. Nah, kita sebagai penjual ada strategi kita supaya ibu-ibu ini mau membeli produk kita. Nah, kalau si konsumen mau membeli produk kita, berarti strategi yang kita lakukan yaitu strategi meningkatkan kebiasaan membeli. Nah, bagaimana caranya si konsumen itu mau membeli kita dan dia bersedia untuk membeli produk yang kita jual. Apa langkah kita? Yang pertama, yaitu mendemonstrasikan manfaat yang
tawarkan. Nah, apa manfaatnya? Di sini, dibuatnya di situ pada kemasannya, tidak gembung. Nah, jadi kita mendemonstrasikan tujuannya supaya si konsumen mau membeli produk kita. Kita demonstrasikan. Bahkan kalau di TV kalau kita lihat caranya, strateginya diiklankan, gimana cara penggunaannya. Nah, yang kedua, cara kita untuk menarik pelanggan baru yaitu mengembangkan produk baru. Nah, mengembangkan produk baru. Juaria, ini apa gambar apa nih, Nak? Juaria. Ya, Bu. Ini Iya, gambar Bu. apa nih, Nak? Sabun, Bu. Saya pakai yang Nah. cairnya, Bu. Pakai sabun yang cairnya. Oh, nah ini sabun mandi ya, Juaria? Iya. Nah, halo. Betul. Nah, Iya, Bu. ini sabun mandi, kalau di produk awalnya, dia merupakan sabun yang digunakan cuma untuk mandi, menghilangkan kotoran. Nah, ternyata ada desain baru produk yang dikembangkan, ternyata Dettol sekarang membuat produk baru, nah, yang isinya bisa digunakan isinya bisa digunakan untuk menghilang kuman. Tadi kan cuma untuk kebersihan, kalau sekarang ada untuk penghilang kuman. Nah, kemudian ada lagi produk yang barunya untuk kulit sensitif. Nah, yang tadinya orang dia kulitnya sensitif, dia tidak mau beli Dettol. Kenapa? Karena Dettol itu cuma untuk kesehatan, untuk membersihkan saja. Tetapi dengan adanya produk kita yang baru, adanya untuk kulit yang sensitif, sehingga merangsang konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Nah, kemudian yang ketiga, strategi menarik pengguna baru. Yang berikutnya adalah mempromosikan manfaat baru yang sudah ada. Ini ada sabun kita, tadi manfaatnya cuma untuk membersihkan kulit. Nah, ternyata ada lagi manfaat lainnya. Yang kedua, bebas dari kuman. Yang ketiga, ada lagi produk barunya yaitu untuk kulit sensitif. Nah, yang tadinya masyarakat tidak membeli Dettol ini, dengan adanya kita mempromosikan manfaat baru sehingga orang mau untuk membeli. Nah, inilah yang dikatakan dengan strategi menarik pengguna baru. Nah, berikutnya strategi pemasaran primer yang kita lakukan yaitu strateginya meningkatkan kemampuan membeli. Yang tadinya kita tidak mampu untuk membeli, nah kemudian si produsen berusaha gimana caranya supaya masyarakat ini mampu membeli produk kita tadi. Nah, Laila. Iya, Bu. Laila. Ya, Ini gambar apa nih, Nak? sampo Sunsil. Nah, sampo Sunsil. Pakai ini di rumah? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oh, pakai sampo apa di Yang rumah? pakai saya, Bu. Oh, Laila apa Kholila? Saya pakai Bu yang hijab. Oh, yang hijabnya. Nah, Saya juga kebetulan yang hijab, Bu. Oke, berarti banyak yang suka sampo Sunsil. Ya kan? Nah, ini sampo Sunsil ukurannya besar. Segi biaya mungkin besar juga. Nah, kemudian ini ada lagi sampo Sunsil yang ukuran saset. Yang tadinya kita untuk membeli sampo yang Sunsil yang besar ini, kebetulan mungkin duit lagi habis, nah kita tidak mampu untuk membeli. Nah, ada suatu strategi yang dilakukan oleh si produsen supaya masyarakat ini tetap memakai Sunsil, maka diciptakanlah dengan bentuk ukuran yang kecil. Strategi ini dinamakan dengan menawarkan harga yang relatif rendah, membuat versi produk lebih murah, sehingga si konsumen mampu untuk membeli. Nah, jadinya kalau cuman kita membelinya Sunsilnya ukurannya besar, duit gak ada. Nah, tapi kalau untuk ukuran saset-saset mungkin duit 1.000 ada. Nah, pokoknya pakai sampo Sunsil. Nah, yang kedua, cara meningkatkan kemampuan membeli yaitu di sini menambah outlet.
Nah, misalkan kita membeli suatu barang. Nah, barang itu dijual di Jakarta. Kalau seandainya dijual di Jakarta, palingan kita mampu membelinya sedikit misalkan. Kenapa? Karena ongkirnya mahal. Nah, tetapi kalau seandainya perusahaan tadi itu membuka cabang di daerah yang lain, sehingga masyarakat lain itu membeli lebih banyak lagi. Kenapa? Nggak perlu ongkir lagi. Kok di sini misalkan ibu di Bangko, oh barangnya ada di Bangko. Tadi cuman ibu pelanggannya cuma 1 orang. Nah, karena perusahaan tadi ada buka cabang di Bangko, sehingga orang Bangko membeli ini. Nah, berarti kan orang yang membeli menjadi lebih banyak. Nah, ini merupakan strategi meningkatkan kemampuan membeli. Nah, strategi berikutnya yaitu strategi menaikkan tingkat pembelian. Kemala. Halo Kemala. Iya, Bu. Nah, ini gambar apa nih Kemala? Yang di bawah ya, Bu. Yang ini, yang bersusun-susun ini apa nih? Celana jeans. Celana jeans. Ini celana jeansnya kalau kita hitung ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, Bu. Ada 7. 7. Nah, ini ada 7. Kalau ini semua orang memakai jeans. Ya, yang perempuan memakai dan laki-laki juga memakai. Kalau awalnya dulu celana jeans ini cuman dipakai oleh kalangan koboi. Nah, film-film koboi, di peternakan di luar negeri ini merupakan celana trendy untuk para koboi. Nah, jadi peminatnya sedikit. Nah, kemudian pihak perusahaan itu mendesain bentuk jeans ini yang tadinya hanya dipakai oleh kalangan koboi saja dengan desain yang lebih bagus dan lebih tren sehingga semua orang menyukai produk jeans ini. Nah, karena orang semuanya sudah menyukai ini, yang cewek-cewek ini ada semuanya pakai jeans, yang cowok-cowok ini juga pakai jeans, sehingga produk jeans tadi, yang 7 helai tadi ini sudah diborong semuanya. Nah, berarti ini menambah situasi pengguna. Menambah situasi pengguna. Tadi cuma untuk koboi saja. Kalau sekarang, ini pergi hangout sama kawan, lah pakai jeans. Kemudian nih yang cowok-cowok ini pergi meeting juga pakai jeans. Sehingga produk jeans ini meningkat pembeliannya. Nah, berikutnya. Nah, strategi pribadi berikutnya yaitu menaikkan tingkat konsumsi produk. Nah, kita tadi si konsumen sudah banyak membeli, sekarang kita konsumsi produknya. Gimana caranya si konsumen ini banyak membeli produk kita? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu memberikan harga yang lebih murah atau kemasan khusus. Nah, ini biasanya kalau nak masuk lebaran, nih pasti semuanya punya di rumah kan? Nah, kalau yang besar ini, pasti harganya mahal, cuman sedikit orang untuk membeli. Nah, kemudian kalau seandainya dibuat berbentuk saset-saset kecil, mungkin harganya lebih murah. Karena harganya lebih murah, orang akan cenderung membeli. Sudah, kami pakai beli produk ini aja. Nah, sehingga karena produk ini harganya lebih murah, orang sanggup untuk membeli dan Fanta ini menjadi laku dijual. Nah, berarti menaikkan tingkat konsumsi produk. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita untuk menaikkan tingkat konsumsi produk? Memberikan kemudahan penggunaan dan pembayaran. Nah, ini biasa kalau kita lihat sekarang di minimarket adanya kemudahan atau pelayanan yang diberikan perusahaan biar konsumennya
tidak susah-susah untuk berbelanja, untuk melakukan pembayaran. Nah, karena mereka sudah gampang untuk melakukan pembayaran, nah sehingga mereka melakukan pembelian secara berulang-ulang. Ini dia, dengan menggunakan barcode saja, nah mereka sudah transaksi dan beli uangnya. Nah, yang kedua yaitu penggunaan ATM. Nah, kadang-kadang kan apalagi pada saat lebaran ini mau lebaran, nah konsumen berbondong-bondong pergi ke swalayan, pergi ke mall membeli baju lebaran. Karena semuanya membutuhkan baju sehingga antrian yang panjang. Nah, orang malas untuk berbelanja. Nah, tetapi dengan adanya pelayanan ini, orang mau berbelanja. Mereka ambil barangnya, nah cukup bayar dengan ATM atau dengan menggunakan sistem barcode saja. Nah, jadi ini menaikkan tingkat konsumsi produk. Nah, berikutnya, strategi kita mendorong penggantian produk. Nah, gimana caranya barang kita ini laku dijual, yaitu kita dorong masyarakat itu mengganti produknya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, merancang ulang produk, kemudian mendorong konsumen tukar tambah. Nih, pada contoh di sini ada mesin cuci. Nah, mesin cuci 1 tabung dengan kualitas yang tinggi. Nah, sebelumnya fiturnya mesin cucinya 2 tabung. Nah, biar apa supaya masyarakat mau mengganti produknya dan kalau mereka mengganti produk kita menjadi terjual. Nah, merancang ulang produk mendorong konsumen untuk tukar tambah. Nah, kemudian strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong penggantian produk yang kedua yaitu pembayaran secara kredit. Mesin cuci ini harganya misalkan 5 juta. Nah, kalau cash masyarakat tidak mampu. Nah, kemudian ada strategi yang dilakukan oleh perusahaan yaitu pembeliannya secara kredit. Kalau secara kredit berarti kan gampang, cicil per bulan. Nah, sehingga masyarakat melakukan pembelian produk. Berikutnya, strategi pemasaran. Yang kedua yaitu adanya strategi permintaan selektif. Nah, di mana dalam strategi permintaan selektif ini, nah cara yang kita lakukan yaitu memperluas pasar yang dilayani. Bagaimana caranya kita memasarkan produk kita supaya masyarakat luas mengetahui. Nah, yang pertama yaitu memperluas distribusi. Memperluas distribusi maksudnya di sini kita memasarkan produk kita. Apa yang kita lakukan? Yaitu membuat media promosi. Produk yang kita buat tadi supaya banyak peminatnya, itu kita lakukan adanya promosi. Nah, promosi ini bisa menggunakan promosinya melalui media sosial, kemudian melalui koran atau melalui televisi, sehingga masyarakat mengetahui produk yang kita jual. Nah, yang kedua, cara yang kita lakukan memperluas distribusi yaitu penjualan langsung. Penjualan langsung door to door. Nah, sehingga masyarakat mau untuk membeli. Nah, berikutnya strategi dalam permintaan selektif yaitu strategi perluasan lini produk. Nah, perluasan lini produk ini yaitu melakukan pengembangan produk baru dengan karakteristik yang berbeda tapi harga sama. Nah, ini contoh produknya. Nah, kalau kita lihat kan produk Papi Oren, nah, yang kuning ini dengan yang satu lagi. Nah, ini kan dia bersaing, ada warnanya beda. Nah, tetapi ini dia merupakan satu produsen. Nah,
Kemudian berikutnya menambah produk baru tapi dengan harga yang berbeda. Nah, misalkan kita di sini produk kita produknya produk Lifebuoy. Bagaimana caranya masyarakat ini suka dengan Lifebuoy? Produknya di sini produk Unilever ya. Murtini. Iya Ibu, multilever Lifebuoy ini. Iya, Unilever ya atau multilever? Unilever. Unilever. Iya, produk Unilever. Kalau yang saya tahu kita, Unilever ini kan menjual cuman produknya produk Lifebuoy. Nah, kita nggak tahu produk yang di belakangnya produk Dove ini, kirain kita dia produknya produk lain. Nah, jadi supaya produk Unilever ini terjual banyak, maka ditambahlah produk yang baru, desain baru, merek baru. Padahal itu dia merupakan satu perusahaan. Nah, jadi inilah yang dikatakan dengan perluasan produk. Menambah produk baru tapi dengan harga yang berbeda. Nah, berikut strategi permintaan selektif yang lainnya, yaitu strategi merebut pelanggan dari pesaing. Nah, bagaimana caranya kita merebut pelanggan dari produsen B? Nah, gimana cara supaya mereka tetap membeli produk kita, kemudian yang tadinya membeli produk B, kembali ke kita produk A misalkan. Yang pertama yaitu head positioning, yaitu strategi perusahaan menawarkan manfaat yang sama seperti pesaingnya. Nah, di sini ada komputer. Nah, kita tadinya cuman punya komputer, punya laptop. Nah, kemudian ada perusahaan lain, dia mengeluarkan adanya handphone. Nah, jadi kita selain untuk menciptakan produk laptop, kita juga menciptakan produk handphone. Nah, sehingga pesaing konsumen tadi membeli produk A dan produk B, kemudian mereka beralih ke produk kita. Nah, yang kedua yaitu diferensiasi positioning. Nah, yaitu penawaran pasar dengan cara membedakan diri dengan cara menawarkan atribut atau manfaat tertentu. Nah, misalkan di sini close up. Nah, kalau odol biasanya Oges biasanya misalkan dia menggunakan Pepsodent. Ya, Oges. Oges, Iya, apa odolnya di rumah, Ges? Apa odolnya di rumah? Pepsodent, Bu. Oh iya, tahu Ibu, Oges pakai Pepsodent. Nah, jadi produk close up ini, nah dia kan bersaing dengan Pepsodent. Supaya si Oges ini mau membeli produk close up, nah kan berarti beralih. Nah, strategi yang dilakukan yaitu menawarkan pasar dengan cara membedakan diri dengan cara menawarkan atribut atau manfaat tertentu. Kalau yang misalkan Pepsodent tadi cuma untuk membersihkan gigi. Nah, kemudian kalau close up ini dia membersihkan gigi, kemudian dia memberikan rasa segar. Nah, dengan adanya produk kita yang khas, sehingga tadi konsumen yang memakai produk lain beralih ke produk close up. Nah, berarti bertambah jadinya pelanggan kita kan? Nah, strategi berikutnya yaitu strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan berbasis pelanggan. Nah, jadi kita mempertahankan bagaimana caranya pelanggan kita ini tidak beralih ke lain hati, kemudian dia tetap melakukan pembelian produk kita dan pembelian itu secara berulang-ulang. Nah, apa langkah yang dilakukan? Yaitu mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Jangan sampai si konsumennya kecewa. Kalau orang sudah kecewa dengan produk kita, pasti besoknya dia tidak mau membeli. Nah, kemudian dia juga cerita dengan orang lain. Nah, sehingga berkurang
pelanggan kita. Nah, tetapi kalau seandainya kita pertahankan kualitas pelanggan kita, nah mereka puas, kemudian mereka melakukan pembelian secara berulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua, relationship marketing, yaitu dirancang untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya bisnis ulangan. Berarti mereka melakukan pembelian secara berulang-ulang. Nah, yang ketiga strategi yang kita lakukan yaitu adanya produk komplementer. Nah, jadi inilah strategi yang kita lakukan untuk pemasaran produk. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang belum paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, nah berarti kalau seandainya Ibu kasih latihan, bisalah ngerjakan ya? Bisa Ibu, bisa. Oke. Semangat ini Bu, semangat udah nggak ngantuk lagi. Iya. Bisa, Bu. Benar nih, semangat. Semangat Ibu. Alhamdulillah, masih? Semangat saya dengar Ibu yang merdu. Dengan suara Ibu merdu, jangan-jangan bukannya semangat, malah ngantuk jadinya. Enggak Bu, suara Ibu itu lembut Bu, jadi kita terbawa perasaan kadang ngantuk. Tapi kalau Bu dikasih tugas, udah semangat lagi kita Bu. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang strategi pemasaran produk. Nah, tidak ada pertanyaan tentang materi yang Ibu berikan tadi? Nggak ada ya? Nggak ada Bu, paham Bu. Nggak ada. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan materi. Nah, ada tadi. Nah, ini ada, tadi kan Ibu bilang kalian ini adalah sebagai manajer. Bu, kita lapar punya Bu. perusahaan. Lapar? Iya Bu, itu Sabar, apa nanti Bu? maghrib kita makan ya. Burger ya Bu ya. Sabar ya. Ya, ada burger, ada ayam, ada kentang, lengkap di sini. Nah, dari paparan Ibu tadi, nah tugas kalian masing-masing per kelompok yaitu analisislah. Nah, berdasarkan gambar ini strategi apa yang cocok kita gunakan dalam pemasaran produk. Jelas instruksinya? Jelas Ibu. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalian diskusikan bagaimana cara strategi pemasaran kita. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya, diskusi kelompok. Nanti presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Bu Mira. Iya, Pak. Bisa slideshow? Slideshow. Klik yang atas Bu, sebelah animation. Sebelah animation. Sebelahnya slideshow. Udah. From beginning klik Bu. Klik from beginning. Slideshow benar. From beginning. From beginning. Ya. Ya, Bu, itu klik Bu. Udah nampak? Belum. Belum, Bu. Slideshow itu Bu. Klik lagi from beginning-nya Bu. Atau ambil yang bawah yang kayak gelas. Oh ini, iya Pak. Oh yang produk yang tadi ya? Nah, ini produk yang kita hasilkan. Nah, masing-masing kelompok analisislah strategi yang kita gunakan untuk pemasaran produk. Nah, ini untuk kelompok 1, nah produk makanan, kemudian ini untuk kelompok 2, untuk minuman, kemudian untuk kelompok 3, produk celana jeans. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Nah, Ibu kasih 5 menit untuk mendiskusikannya, kemudian kita presentasikan hasil dari diskusinya. Nah, Bu ayo, Mira, silakan. Ya, saya kelompok ya. berapa, Bu? Nurlia kelompok berapa? Nggak tahu kelompok berapa, belum Ibu bagikan ya. Oh, udah Ibu share tadi? Oh, mungkin jaringan Iya. saya ya. Jaringan Ah. saya nggak tahu Ibu. Saya kelompok berapa, Bu? Ada Ala Nurlia, itu kelompok 3. Oh, kelompok 3. Ya, makasih Bu. Bu, saya makasih. WC tadi, Bu. Apa benar saya kelompok 2, Bu? Juaria, iya, Juaria kelompok 2. Nah, silakan ya untuk melakukan diskusi. Kelompok Nanti 2 minuman ya, Bu? ya, kelompok 2 minuman, kelompok 3 untuk apa celana jeans. Nah, ayo silakan. Saya Bu, kelompok berapa? Murtini kelompok 1. Makanan ya? Hah? Makanan ya? Nah, ada yang belum jelas ya? Udah Ibu share tadi di WA group. Oh, ada ya Bu ya? Oh, Oh, ntar saya, oh ya. mau Ibu bacakan lagi? Oh boleh Bu. Jadi Oke, saya tahu teman saya. Kelompok 1, Kemala, Luki, Murtini. Kelompok 2, Khalilah, Kamisna, Juaria. Kelompok 3, Laila, Oges, Iwayan. Kemudian Nurlia. Oh iya, makasih Bu. Nah, ayo silakan ya. Wayan, jangan bengong Wayan. Ayo kerjakan. Kholia masih apa? Masih aktif? Masih, Bu. Ngerjakan, Bu. Ayo, alhamdulillah. Bu, lagi di mana namanya Bu? Di grup WA, Bu. Coba dilihat, Bu. Slideshow-nya kok nggak bisa, Bu Mira? Iya Pak, tunggu bentar Pak. Prof nggak muncul, Prof. Di sini muncul, Prof. Oh, berarti laptop saya. Tapi saya nggak muncul, Prof. Sama kayak Profesor. Ya sama saya juga Prof. Nggak muncul di saya slideshow-nya. Yang muncul hanya gambar minuman sama gambar celana jeans. Iya, minuman, makanan. Ini lebih Udah capek laptopnya agaknya nih, jadi tak muncul. Ini ada gambarnya ada Pak. Oke, udah selesai. Kelompok 1 bagaimana? kelompok 3 ya, Bu. Kita berapa kali? Oke, kelompok 3 udah selesai? Oh iya Bu, boleh kelompok 3 Bu. Nah, oke, kelompok 3, ayo. Kelompok 3 ini tentang Apa apa sih? ya Ibu? Ini Jin ya? Ya, Celana jin jeans. apa minuman? Jeans, celana. Oh, celana jin ya, sorry. Iya. Oh, jin, oke, lihat dulu ya. Jadi jawabnya adalah strategi memperbesar pemakaiannya. Jadi pangsa pasarnya itu diperluas Bu ya, tidak hanya di kalangan tertentu tapi semua kalangan. Terus yang tadinya hanya sebagian orang dengan desain busana trendy sehingga bisa digunakan untuk kegiatan seperti meeting, kegiatan santai sehingga untuk pemakai jeans semakin banyak. Nah, selain itu jeans juga bisa dijadikan fashion show, jeans juga bisa untuk acara misalkan muslim bergaya kayak gitu dengan jeans juga. Jadi tidak membatas ruang dan gerak kita dengan celana jeans tersebut.
Makasih, Bu. Oke, nah itu menurut pendapat kelompok 3 bahwa untuk strategi yang digunakan yaitu strateginya meningkatkan pemakaian ya. Nah, kelompok lain bagaimana? Atau ada pertanyaan? Ada tambahan dari kelompok lain? Strategi apa yang bisa kita gunakan untuk produk jin ini? Kalau jin sih Bu, modelnya sekarang dia bolong-bolong Bu. Yang dididiknya itu pangsa pasar umur 20 sampai 30-an Bu. Nah, berarti dengan adanya desain produk seperti itu, yang tadinya nggak suka jeans, sehingga orang menjadi suka jeans. Nah, sehingga jeans tadi menjadi banyak peminatnya. Nah, oke. Apalagi tanggapan siapa lagi yang bisa menambahkan? Strategi apa lagi? Yan, Wayan, jangan tidur ya. Ini masih kelompokannya kelompok 3 ya Bu? Boleh, ada lagi menambahkan? Boleh. Iya, Bu Tari, masih kelompok kita, Bu Tari. Iya, kalau sekarang jeans itu warnanya itu jadi beragam Bu. Kalau dulu itu cuma satu, sekarang itu udah banyak Bu bajunya, warnanya. Terus terus sekarang ada lagi Bu warna-warna pudar-pudar kayak warna-warna udah nggak kepake bertahun-tahun itu, malah mahal Bu harganya Bu. Nah, jadi kan berarti yang tadinya orang yang suka yang ini, kemudian ada lagi sekarang bertambah lagi konsumennya, berarti semakin laku produk jeans ini. Inilah strategi yang dinamakan dengan menambah situasi pengguna. Oke. Nah, kelompok lain gimana? Oke, ada tambahan lagi untuk materi produk jeans ini? Udah, lanjut ke kelompok yang lain. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2 boleh, Bu? Oh, boleh, silakan. Saya, Bu ya. Oke. Untuk produk yang nomor 2 itu produk minuman, strategi pemasaran yang dilakukan adalah strategi perluasan lini produk, di mana produk tersebut yang sudah ada dengan rasa rasa jambu, rasa orange ya Bu ya, yang kuning, ditambah lagi dengan rasa jambu. Jadi ada perubahan rasa. Jadi itu nanti pasar yang biasanya hanya suka orang ditambah dengan rasa buah jambu biji begitu Bu. Oke, mantap. Di perluasan lini produk. Oke, berarti cocoknya yaitu kita menurut kelompok 2 yaitu adanya perluasan lini produk. Nah, itu menurut kelompok 2. Nah, ada tambahan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Ayo, strategi apa lagi yang bisa kita gunakan untuk penjualan produk ini? Biasanya ada promo Bu, kalau beli 2 dapat potongan harga. Oke. Di samping produk lini, kita adanya promo yang tadinya orang tidak mau membeli karena ada promo sehingga orang mau untuk membeli. Nah, ini biasa nih si Oges kalau ada promo dia belinya ada 4. Iya Bu Mira, ini lagi promo Bu, mau lebaran. Nah, jadi karena lagi ada promo yang tadinya orang membelinya cuma 1 sehingga orang banyak untuk membeli. Banyak membeli berarti produk kita laris atau laku. Nah, kalau sudah laku berarti strategi pemasaran kita udah jalan. Nah, oke, itu menurut pendapat kelompok 2. Oke, lanjut. Kelompok 1. Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan ini? Halo. Luki? Saya Bu, Kemala Bu. Ayo oke, Kemala mewakili. Saya mencoba menjawab Bu, kalau kita lihat itu kan produk makanan Ya, dari Bu. McDonald. Kita tahu McDonald kan udah sangat terkenal sekali ya. Jadi kalau menurut saya McD itu bukan lagi dia lini dan
variasi, bukan itu. Dia kalau McDonald ini sudah strategi pemasarannya mempertahankan kepercayaan pelanggan. Jadi memang pesaingnya memang dia sudah banyak juga ya yang taraf internasional, tapi kan bagaimana caranya McD ini tetap merangkul atau mempertahankan kepercayaan pelanggan supaya produk ini tetap diminati oleh masyarakat. Menurut kami itu, Bu. Nah, oke, itu berarti strategi yang mereka gunakan yaitu strategi mempertahankan pelanggan. Karena sebelumnya mereka sudah untuk melakukan strategi biar pelanggan itu banyak. Sekarang pelanggannya sudah banyak. Jadi strateginya adalah mempertahankan pelanggan tadi. Biar pelanggan itu tetap melakukan pembelian berulang-ulang. Nah, oke, sudah terjawab semua pertanyaan dari diskusi kita ya? Sudah? Sudah, oke. Nah, untuk sekarang kita lanjut kepada, oh iya Ibu simpulkan dulu ya. Nah, berarti kesimpulannya yaitu kalau untuk produk minuman, yaitu strategi yang kita gunakan adalah strategi lini produk. Nah, yang kedua, yaitu strategi yang kita gunakan adalah strategi penggunaannya lebih banyak sehingga orang banyak untuk membeli. Nah, kemudian pada gambar 1 Pak yang dibahas oleh kelompok 1, strategi yang kita gunakan dalam pemasaran produk ini adalah strateginya mempertahankan pelayanan pada konsumen. Nah, mempertahankan rasa sehingga supaya kita tidak lain ke produk yang lain. Nah, oke, materi kita udah selesai. Nah, lanjut ke apa kesimpulan dari materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu. Oke. Nulia, silakan. Ya, kalau menurut saya simpel aja Bu ya. Ketika kita ingin memperluas jaringan kita ingin memperluas juga konsumen kita ingin produk kita laku. Jadi gunakan jangan hanya satu strategi tapi banyak strategi, dan strategi itu pun dilihat dari kondisi dan situ dari suatu daerah, dari geografiknya, demografisnya atau psikografisnya Ibu. Nah, kalau menurut saya seperti itu Bu. Cukup Bu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, ada yang lain lagi yang yang menambahkan kesimpulan dari materi kita hari ini? Ayo, boleh Laila, oke. Ayo simpulkan Laila. Apa? Sudah paham Bu. Sudah paham. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini yaitu dengan adanya strategi pemasaran produk, kita melakukan adanya strategi-strategi lain untuk meningkatkan pemasaran produk kita. Nah, di mana langkah yang strategi kita gunakan yaitu adanya strategi permintaan primer dan kemudian adanya strategi permintaan selektif. Nah, oke. Nah, untuk penugasan berikutnya yaitu silakan Ananda kerjakan tugas. Yaitu silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD, kemudian dikumpul minggu depan. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Nah, kemudian untuk minggu depan kita lanjut materinya yaitu strategi marketing mix. Nah, silakan nanti Ananda baca materinya pada modul halaman 20. Nah, biar nanti pas kita diskusi lagi, kita sudah membaca sebelumnya. Nah, oke. Untuk materi hari ini cukup sekian dulu dari Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan tutup materi pelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oke. Baik, sebelum kita pulang dan mengakhiri aktivitas kita ucapkan alhamdulillah, menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan ya. Nah, silakan pulang karena bel udah berbunyi. Oke. Nah, sampai ketemu di minggu depan. Alhamdulillah, Bu Fira penampilan yang terakhir.